Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Camp ini tepat di sebelah pegunungan dan beberapa camp lain terlihat di pegunungan Mingdo sendiri. Pada saat itu, Dayu Heng terbang relatif dekat dengan Yu Hao. Hubungan mereka semakin dalam setelah obrolan mereka sebelumnya. Dia tersenyum dan bertanya, Yu Hao, apakah ini pertama kalinya kamu mengunjungi kamp tentara? Yu Hao mengangguk. Tampaknya terbiasa dengan masalah ini. Dayu Heng menjelaskan, kami berada di urutan kedua setelah Kekaisaran Ryu. Tentara kita terdiri dari dua subtentara, tentara timur dan tentara utara. Tentara timur adalah yang paling penting karena harus berjaga terhadap Kekaisaran Ryu. Total kekuatan militernya sekitar 500.000. Pegunungan Mingdo memiliki medan yang berbahaya dan terus berubah, menjadikannya sangat sulit bagi pasukan untuk berbaris. Selain itu, setiap negara sekarang memiliki master jiwa khusus yang mengintai pegunungan ini setiap hari. Baik Kekaisaran Ryu dan Kekaisaran kita menempatkan pasukan di bagian dataran rendah yang relatif menguntungkan bagi mereka. Di deretan pegunungan ini juga ada hutan yang disebut sebagai hutan Mingdo. Ukurannya setengah hutan Stardo, namun itu lebih agresif. Oh benar, Yu Hao, aku belum menanyakan ini padamu. Dari mana asalmu? Yu Hao awalnya agak tenang ketika dia mendengar penjelasan Dayu Heng, tetapi ekspresinya berubah ketika mendengar pertanyaan ini. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku juga warga Kekaisaran Starlo. Oh, bagian mana? Saya tidak berpikir kita satu negara. Senyum di wajah Dayu Heng tumbuh jauh lebih besar. Sebuah desa kecil dekat Kekaisaran Starlo. Yu Hao menjawab, aku yakin kamu tidak akan pernah mendengarnya. Dayu Heng terkekeh, bahkan itu lebih baik. Tidak hanya kita satu negara, kita bahkan dari daerah yang sama. Saya juga tumbuh di dekat kota Starlo. Ketika keduanya berbicara satu sama lain, mereka tiba di kamp tentara. Tentara timur memiliki pasukan paling elit dalam Kekaisaran Starlo, kata Dayu Heng dengan bangga. 100.000 pria dari Legion Tengah yang kau lihat di depan kita adalah elit di antara para elit. Meskipun Yu Hao belum pernah melihat ayah kandungnya, dia masih agak sadar akan pekerjaan dari pangkat Harimau Putih. Sebagai marsal dari Kekaisaran, Adipati Harimau Putih memerintah Angkatan Darat Timur. Pada saat yang sama, ia juga komandan legion dari Legion Pusat Angkatan Darat Timur. Jumlah kepercayaan keluarga Kekaisaran Starlo padanya dapat dilihat dari sisi ini saja. Begitu mereka terbang selama hampir 15 menit, tenda besar muncul di penglihatan mereka. Tatapan Yu Hao dengan cepat mendarat di satu orang yang berdiri di depan tenda besar. Meskipun sosoknya agak tidak jelas, dia masih bisa merasakan tekanan mengejutkan dari mereka. Itu adalah semacam tekanan tirani yang datang dari kombinasi kultivasi yang kuat dan aura pembantaian. Ia seperti sedang melatih tinjunya. Du Leixi yang terbang di depan melambat lalu turun bersama dengan orang di belakangnya. Mereka mulai merasakan fluktuasi keras di udara ketika mereka berada 100 meter dari tenda. Yu Hao memfokuskan pandangannya dan mampu melihat dengan jelas pria di depannya. Dia saat ini menghadap ke arah mereka. Rambut emasnya berkibar bebas. Bagian atas tubuhnya telanjang yang memperlihatkan otot-ototnya yang kasar dan berwarna tembaga. Sosoknya yang tinggi hampir 2 meter. Dan orang bisa melihat betapa teguhnya wajahnya dari samping. Yu Hao merasakan darahnya bergejolak sedikit saat dia terus menatapnya. Lelaki itu berdiri tegak seolah dia merasakan kedatangan mereka. Dia menghembuskan nafas, menghirup dalam-dalam lalu melepaskan raungan seperti harimau. Angin ribut langsung meletus dalam beberapa ratus meter di sekitar tenda. Itu benar-benar menyerupai keturunan harimau yang sebenarnya. Aura keras yang datang darinya menyebabkan setiap murid Akademi Shrek merasakan rambut mereka berdiri tegak. Tekanan yang dipancarkan Ma Xiaotao selama pertempuran sudah relatif mencengangkan, tapi dia masih agak jauh dari pria jangkung yang ada di depan mereka. Apakah itu dia? Yu Hao tertegun.
dan segala macam perasaan campur aduk tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tidak pernah berharap bertemu ayahnya dalam situasi seperti ini. Apakah ini laki-laki yang tidak bisa dilupakan oleh ibunya? Pria yang ia tidak sesali bahkan ketika ia terbaring di ranjang kematiannya? Ketika semua orang perlahan-lahan mendarat, Dulacey yang terkemuka sudah melangkah maju. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Marshal, Tuan Muda dan orang-orang dari Akademi Shrek telah tiba." Semua orang dapat melihat penampilan penuhnya pada saat ini. Dia tampak agak kurus namun seluruh tubuhnya memancarkan perasaan metalik. Matanya seperti pisau besar saat menyapu semua orang. Namun pandangannya cepat berubah hangat. Tampan, gagah, tinggi dan temperamen berdarah besi. Ketika mereka melihatnya, bahkan yang terpilih dari Akademi Shrek merasa ingin melayaninya. Bahkan pria baja seperti ini adalah tipe Ma Xiaotao. Dayu Heng melangkah keluar dari barisan, lalu mengambil beberapa langkah ke depan. Dia berlutut di depan pria jangkung itu, lalu berkata dengan hormat, "Ayah." Tidak ada keraguan, pria jangkung di depan mereka pasti dewa perang berdarah besi saat ini, yang berdiri di atas semua orang di Kekaisaran Starlo, Dai Hao. Dia adalah ayah Dayu Heng dan Dai Huabin, serta ayah dari Huo Yu Hao atau Dai Yu Hao. Saat Dayu Heng mengucapkan kata ayah, Yu Hao merasakan semua darah di tubuhnya melonjak ke kepalanya. Matanya langsung memerah dan dia hampir tidak bisa mengendalikan banjir emosi yang dia rasakan. Itu dia. Ini adalah orang yang melukai ibuku, tetapi juga yang tidak bisa dilupakannya. Dia adalah ayah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Itu benar-benar dia. Wajah tersenyum ibunya langsung memenuhi setiap sudut laut spiritual Yu Hao, dan dia hampir mulai menangis. Wang Dong diam-diam melangkah ke samping, menghalangi pandangan Yu Hao. Dia mengulurkan tangan kanannya berencana untuk menenangkannya dengan meraih lengan bajunya, namun dia tidak berpikir bahwa tangannya kebetulan akan meraih area khusus Yu Hao. Tubuh Wang Dong menegang dan dia segera melepaskan seolah-olah dia tersengat listrik. Wajah cantiknya langsung berubah merah padam. Tapi untungnya semua orang telah terpikat oleh Adipati Harimau Putih. Mata Yu Hao yang awalnya berkaca-kaca menghilang. "Apa yang kamu lakukan?" Yu Hao berbisik heran. Wang Dong bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Abaikan." Terlepas apa yang telah terjadi, hati Yu Hao telah sedikit stabil setelah gangguan ini. Selain itu, dia dan Wang Dong berdiri di belakang. Tindakan mereka sulit untuk dilihat. Pada saat ini Dayu Heng berdiri dan berbisik beberapa kata kepada Adipati Harimau Putih Dai Hao, yang kemudian mengambil beberapa langkah besar dan tersenyum. "Salam untuk Guru Wang Yan dan berbagai siswa berbakat dari Akademi Shrek." Salam untuk Tuan Adipati. Guru Wang Yan memimpin murid halaman dalam dan murid halaman luar di belakangnya untuk membungkuk ke Adipati. Sang Adipati bukan hanya marshal, dia juga berdiri di puncak bangsawan di seluruh benua. Tentu, sopan santun mereka tidak bisa kurang. Adipati Harimau Putih berjabat tangan dengan Guru Wang Yan lalu berkata, "Semuanya silahkan masuk. Biarkan marshal ini bertindak sebagai tuan rumah sekarang." Guru Wang Yan tersenyum lalu menjawab dengan sikap tidak patuh atau sombong, "Tidak perlu bersikap sopan Tuan Adipati. Kami datang saat ini untuk melaksanakan misi. Itu akan cukup jika Tuan Adipati bisa memberikan kita beberapa petunjuk untuk membantu kita. Kami tahu Anda memiliki banyak masalah yang harus dihadapi setiap hari, jadi kami tidak bisa merepotkan Anda." Adipati Harimau Putih hanya sedikit mengangguk karena itu masalahnya. "Penatwadu, kamu bertanggung jawab untuk mengurus tamu-tamu terhormat ini. Jika ada di antara kalian yang ingin bergabung dengan pasukan begitu lulus, Legiun Tengah dari Tentara Barat Starlo akan selalu membuka gerbang untuk kalian. Kalian mungkin tidak dibayar dengan baik di sini, namun ini adalah pilihan terbaik bagi pria yang ingin mencapai sesuatu dalam hidup." Ma Xiaotao tiba-tiba berbicara, "Tuan Adipati, apakah Anda memandang rendah kami perempuan?" Adipati Harimau Putih sedikit terpana. Dia mengungkapkan jejak keheranan di wajahnya ketika melihat Ma Xiaotao. Dari sudut pandangnya, wanita muda dan cantik di depannya memang auranya liar. Selain itu dia jelas tidak lemah. "Bukannya aku memandang rendahmu, tetapi karena ada banyak ketidaknyamanan bagi wanita di barak. Jika kamu bersedia mengikuti marshal ini setelah lulus, saya akan merasa terhormat untuk menerimamu." Ma Xiaotao mengungkapkan senyum yang cemerlang.
lalu tetap diam. Dia terlihat sangat senang. Guru Wang Yan agak tidak berdaya. Meskipun dia adalah pemimpin kelompok dalam nama, dia masih kalah dengan Ma Xiaotao dalam hal budidaya. Secara alami, dia tidak bisa membatasi siswa yang brilian seperti dia. Dia meminta maaf dan berkata, "Tuan Adipati, kalau begitu kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Aku tidak masalah. Saya berharap bahwa akan memiliki kesempatan untuk bertemu kalian lagi." Begitu dia mengatakan ini, Adipati Harimau Putih berbalik ke arah tenda kulit dan memasukinya. Yu Hao merasa seperti beban berat telah diangkat dari bahunya ketika dia melihat Adipati Harimau Putih menghilang ke dalam tenda. Dia belum pernah merasa gugup seperti ini sebelumnya. Dia merasa seperti akan runtuh. Du Lesi membawa mereka ke tenda lain di mana dia membiarkan mereka beristirahat setelah dia mengatur beberapa makanan untuk dibawa kepada mereka. Setelah itu, dia pergi untuk mengumpulkan informasi yang mereka butuhkan. Sebelum dia pergi, dia melirik Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Dengan pandangan agak ragu di matanya, Guru Wang Yan berkata, "Kita akan beristirahat selama 6 jam setelah kita selesai makan, lalu menuju ke pegunungan Mingdo. Saya yakin bahwa kita akan memiliki informasi yang kita butuhkan saat itu." Semua orang agak lelah setelah perjalanan. Tugas mereka saat ini adalah untuk memastikan bahwa tubuh mereka dalam kondisi puncak sebelum mereka bertempur di pegunungan. Susansi berkata, "Guru Wang Yan, karena pengawal harimau putih milik Adipati Harimau Putih begitu kuat, mengapa Adipati tidak mengirim mereka untuk menghilangkan bandit?" "Dia bisa," Dayu Heng menjawab untuk Guru Wang Yan. "Namun jika dia mengirim terlalu banyak orang, mereka akan menangkap dan melarikan diri. Sebaliknya, jika dia mengirim terlalu sedikit orang, itu tidak ada gunanya. Bandit-bandit dari tangan kematian agak kuat dan sangat licik. Mereka bahkan mungkin memiliki beberapa mata-mata yang ditanam di dalam tentara. Dulu, ayah telah mengirim beberapa orang untuk melenyapkan mereka, namun mereka semua telah kembali tanpa hasil dan banyak kerugian. Daerah di mana bandit menempatkan diri adalah bagian yang sangat sensitif dari perbatasan, sehingga Legiun Tengah hanya bisa bertahan diam-diam untuk mencegah perang yang tidak perlu. Sebagai siswa Akademi Shrek, kita berbeda. Kita tidak dibatasi oleh negara manapun, karena itu kita harus memastikan untuk memusnahkan mereka kali ini." Begitu mereka selesai makan, semua orang segera mulai bermeditasi dan memulihkan diri. Ini sudah merupakan tugas yang biasa bagi para murid halaman dalam, sementara Bebe, Susansi, He Chaito, dan Jiang Nanan relatif lebih siap, sehingga mereka dapat memulihkan diri dengan lebih cepat. Namun trio Wu Yu Hao baru berusia 12 tahun. Tugas ini benar-benar agak terlalu dini bagi mereka. Dari sudut pandang lain, mereka hanya anak-anak, namun masalah ini telah diputuskan oleh Penatua Xuanlao dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Guru Wang Yan jelas mengerti bahwa Penatua Xuanlao tidak melakukan ini agar tim persiapan berpartisipasi langsung dalam pembantaian. Sebaliknya, dia ingin mereka mengalami misi ini untuk mempercepat pertumbuhan kedewasaan mental mereka. Tidak peduli seberapa bagus tes akademi dan pelatihan pertarungan langsung, itu masih tidak sebanding dengan peningkatan yang diperoleh dari pertempuran nyata dalam situasi seperti ini. Pada kenyataannya, para pejuang utama dalam misi ini adalah 7 orang dari halaman dalam. Penatua Xuanlao tidak memasuki barak mereka karena dia tidak mau mementingkan dirinya sendiri dengan pejabat pemerintah. Dengan kekuatan dan statusnya, dia sendiri bisa mewakili Akademi Shrek itu sendiri. Namun seorang lelaki tua seperti dia tidak akan pernah kehilangan jejak murid-muridnya. Lebih jauh lagi, dia yakin bisa menyelamatkan anak-anak muda ini dari pertempuran jika perlu. Setelah 6 jam meditasi, kelelahan semua orang hilang. Siang telah berlalu dan setelah mereka makan siang yang ditinggalkan pasukan Du Lesi untuk mereka, Du Lesi sendiri membawa informasi yang dikumpulkan Legiun Tengah untuk mereka. Menurut informasi yang dikumpulkan, tangan kematian terutama melakukan kegiatan di dalam dan sekitar wilayah tengah pegunungan Mingdo. Ketika mereka memiliki target yang ditentukan, mereka akan bergegas menuruni gunung dan menjarah mereka dengan kecepatan terbaik. Seluruh kelompok bandit berjumlah sekitar 300 orang. Semuanya adalah pemuda di puncak kehidupan mereka. Sekitar 1/10 dari seluruh kelompok mereka adalah penguasa jiwa. Tanpa diduga, tidak ada yang tahu siapa pemimpin mereka. Satu-satunya hal yang mereka tahu, dia setidaknya adalah Raja Jiwa. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia. Alasan mengapa ada sedikit informasi tentang mereka adalah karena tangan kematian tidak pernah meninggalkan orang yang selamat.
Metode mereka sangat brutal. Sepotong informasi terbaru berasal dari sekitar setengah bulan yang lalu. Mereka melarikan diri ke pegunungan Mingdo setelah menjarah sekelompok pedagang. Laporan ini juga termasuk arah umum tempat mereka melarikan diri. Tentara hanya memiliki informasi ini karena ada kemungkinan pertengkaran. Jika mereka memasuki wilayah Kekaisaran Ryu dengan demikian, tentara barat tidak bisa membantu mereka sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa membawa alat jiwa tipe terbang yang telah mereka pinjamkan. Namun mereka berpacu dengan waktu. Mereka masih harus berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut. Oleh karena itu, mereka segera berangkat. Begitu mereka mendapatkan peta, pertama-tama mereka terbang ke pintu masuk ke pegunungan di bawah bimbingan pengawal harimau putih, lalu turun dan menyerahkan kembali alat jiwa terbang mereka. Setelah itu mereka segera memasuki pegunungan Mingdo dan mulai memanfaatkan peta yang disediakan oleh tentara untuk navigasi di pegunungan. Pertahankan formasi. Dayu Heng, Chen Zifeng dan aku akan tetap di depan. Master jiwa tipe kontrol dan tipe bantu akan tetap 10 meter di belakang kami. Yu Hao, kemarilah ikut aku dan pastikan untuk meningkatkan deteksi spiritualmu. Bebe, Susansi, kalian berdua tetap di belakang. Ayo berangkat. Orang yang mengirim perintah adalah pemimpin mereka, Ma Xiaotao. Yu Hao merasa sangat tertekan ketika dia diambil alih olehnya, namun dia hanya bisa mengikuti perintahnya dan melepaskan berbagai deteksi spiritual. Keahlian deteksinya sekali lagi sangat membantu. Di medan yang rumit seperti hutan pegunungan, gambar 3 dimensi yang disediakan oleh deteksi spiritualnya memiliki manfaat yang sangat besar. Meskipun Yu Hao hanya bisa memperpanjang 10 meter darinya, 10 meter ini masih cukup untuk memungkinkan semua orang menikmati manfaatnya. Dengan trio Ma Xiaotao memimpin, mereka melakukan perjalanan ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Efektivitas pedang pengejar jiwa Chen Zifeng sangat jelas. Saat dia memotong pedangnya, semak-semak di depan mereka semua dipotong dengan cepat. Dikombinasikan dengan kekuatan Dayu Heng dan Ma Xiaotao, mereka dengan mudah dapat membuat jalan mulus melalui dedaunan di depan mereka. Mereka sudah menembus jauh ke dalam pegunungan Mingdo. Pada saat langit mulai redup, ketika Guru Wangyan melihat bahwa langit mulai redup, dia mengingatkan Ma Xiaotao, mari kita semua istirahat dan makan sesuatu. Ma Xiaotao mengangguk, semuanya mari kita beristirahat di sini, jangan menyalakan api. Itu bisa diketahui musuh. Saya khawatir kita masih harus melanjutkan pencarian sepanjang malam. Para siswa duduk melingkar untuk beristirahat, tetapi Guru Wangyan tanpa suara pergi. Ma Xiaotao tidak memperhatikan dia telah pergi. Sebaliknya dia berbalik ke arah Dayu Heng yang berada di sebelahnya dan berkata, Dayu Heng, ayahmu agak tampan. Ketika ayah masih muda, dia adalah bangsawan nomor 1 dari Kekaisaran Starlo. Dayu Heng dengan acuh tak acuh menjawab, itu bukan karena penampilannya tetapi karena kemampuannya. Dia tidak masuk Akademi Shrek untuk belajar, tetapi mengikuti ayahnya ke medan perang. Pada usia 13 tahun, dia mulai sebagai prajurit biasa, kemudian mampu mengumpulkan cukup banyak jasa untuk dipromosikan menjadi pemimpin skuadron, sampai dia berhasil menjadi komandan legion pada usia 23 tahun. Pada saat itu tidak ada yang tahu dari mana asal ayah. Setelah pertempuran besar, ayah mencapai prestasi luar biasa dan dipanggil ke ibu kota kekaisaran untuk memegang jabatan. Ketika dia menerima hadiah dari Yang Mulia mengenalinya karena kesamaan dalam penampilan kakekku. Karena sangat gembira, Yang Mulia mempercayakan Legiun Tengah Angkatan Darat Barat kepadanya. Yang Mulia bahkan menyatakan bahwa dengan Dai Hao, kekaisaran tidak akan memiliki kekhawatiran selama 100 tahun di depan semua menterinya. Mata Ma Xiaotao bersinar, jika kamu mengatakannya seperti itu, apakah ayahmu masih seorang pahlawan? Dayu Heng mengungkapkan sedikit kebanggaan di matanya. Kakekku berkata bahwa bakat ayah sebanding dengan bakat leluhur kita, pemimpin generasi pertama dari 7 monster Shrek. Ayah sekarang berusia 43 tahun dan dia sudah memimpin pasukan selama 20 tahun. Kamu tahu seberapa kuat Kekaisaran Ryu, tetapi perbatasan barat Starlo selalu kebal untuk diserang. Itu semua karena kehadiran ayah. Jika kita mengatakan bahwa hanya satu orang yang bisa disebut pahlawan di Kekaisaran Starlo, maka gelar itu pasti pantas untuk diberikan kepada ayahku. Mata Ma Xiaotao segera menjadi lebih cerah. Lalu berapa banyak istri yang dimiliki ayahmu? Dayu Heng tertegun dan tatapannya segera berubah agak aneh. Hanya ibuku. Di generasi kita hanya ada saudara laki-laki Hua Bin dan saya. Ayahku sangat disiplin dalam bidang perempuan. Dia selalu berkata, jika seorang pria tidak bisa mengendalikan nafsunya terhadap wanita, dia tidak akan memiliki prestasi besar. Kenapa kamu bertanya? Ma Xiaotao menatapnya. Tidak bisakah aku mengaguminya?
Pria seperti ayahmu pasti pria sejati. Kamu harus belajar darinya. Sebuah cahaya berkedip di mata Dayu Heng, lalu dia berkata, setelah kita menyelesaikan tugas ini, aku akan menyelesaikan 30 misi Guardian. Setelah aku lulus dari akademi, aku akan masuk tentara. Namun, aku tidak akan tinggal di Angkatan Darat Barat. Saya akan menuju ke utara. Meskipun ada lebih sedikit perang di sana, saya ingin mengikuti jalan yang sama dengan ayahku. Saya ingin mengukir jalanku sendiri, hanya mengandalkan diri sendiri. Akan tetapi di dalam perbincangan Ma Xiaote dan Dayu Heng, mereka tidak menyadari bahwa Huo Yuhao telah mengepalkan tangannya dan bahkan meninju tinjunya ke tanah. Hanya satu istri, dia sangat disiplin dalam hal wanita. Lalu, apa ibuku tidak dihitung? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.